Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang P3K Guru, di mana P3K Guru ini atau seleksi P3K Guru ini sudah lama dinanti-nanti oleh teman-teman guru di seluruh Indonesia ya, khususnya guru-guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun dan umurnya sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil ya. Maka pemerintah memfasilitasi melalui perjanjian kerja ini atau P3K Guru ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan informasi P3K Guru ini di websitenya, yaitu di guru-p3k.kemendikbud.go.id. Jadi di sini lengkap banget, teman-teman bisa langsung akses saja di webnya jika ingin mencari informasi tentang P3K Guru ya. Jadi disediakan khusus portalnya oleh Kemendikbud, khusus untuk informasi P3K Guru. Jadi teman-teman yang mendaftar P3K Guru nggak usah nyari informasi kemana-mana gitu kan, nggak usah katanya-katanya, tapi langsung saja masuk ke halaman websitenya di guru-p3k .kemendikbud.go.id. Di sini lengkap banget, sangat-sangat lengkap. Di halaman awalnya itu, di headernya pertama di sini P3K Guru, rekrutmen guru P3K. Teman-teman di sini ada dua menu ya, ditekan. Sebenarnya ada beberapa menu seperti yang di sebelah kanan. Itu ada beranda, alur seleksi, unduhan dokumen, terus pertanyaan sama kontak. Nah, di sini ada menu yang langsung link ke portal ya. Jika teman-teman ingin mendaftar, teman-teman bisa langsung klik daftar seleksi P3K Guru, nanti linknya itu langsung membawa ke portal SSHCN seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buat akun. Nah, seperti itu ya. Terus di sini ada pengumuman seleksi P3K Guru dari Kemendikbudnya juga, bisa di-download. Di sini lengkap banget, sangat-sangat lengkap dari mulai alur, kemudian alur pendaftaran sampai dengan tesnya ya. Di sini yuk kita lihat satu-satu. Di sini ada pengertian dari P3K itu sendiri ya, untuk teman-teman yang belum tahu bahwa P3K itu singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat dengan P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi ada batasnya nih, ada kontrak nih namanya juga dengan perjanjian kerja ya gitu. Tapi secara tunjangan dan segala macamnya, finansialnya itu hampir sama dengan guru-guru PNS ya. Yang membedakan adalah tidak mendapat pensiun, dan kemungkinan ya siapa tahu aja nanti berubah gitu ya, terus dapat pensiun. Nah, di sini ada alur seleksinya ya, ada lengkap banget, sangat-sangat lengkap di website ini, jadi nggak usah nyari-nyari kemana-mana, nggak usah katanya-katanya, langsung saja ke websitenya di guru-p3k.kemendikbud.go.id, karena di sini lengkap mulai dari alur. Nah, di sini ada alur. Ya, jadi yang bisa mendaftar siapa aja sih? Yang pertama ada guru honor sekolah negeri, kemudian ada honorer K2 ya, tenaga honor K2 yang tidak lulus, kemudian guru honor sekolah swasta, kemudian lulusan PPG. Nah, itu bisa melakukan pendaftaran P3K Guru. Kemudian setelah mendaftar, jika sudah melakukan verifikasi kualifikasi, maka bisa memilih formasi. Jika belum, maka lakukan verifikasi kualifikasi satunya dulu di lembar info GTK. Nah, kalau yang sudah, karena hampir rata-rata ini sudah ya, mungkin ada yang baru lulus gitu ya, belum melakukan verbal, silakan langsung ke info GTK untuk verbalnya ya. Kemudian setelah nanti sudah bisa verbal dan sudah di verbal, maka baru bisa milih formasi. Setelah milih formasi, nah di sini di alur baganya itu disediakan atau difasilitasi sampai 3 kali tes. Wah, mantap banget nih. Jadi diberi kesempatan sampai 3 kali tes. Tes yang pertama, kemudian jika tidak lulus, bisa pilih formasi lagi, melakukan tes lagi. Nah, jika tidak lulus lagi, maka pilih formasi lagi, tes ketiga. Nah, kalau sampai 3 kali tesnya tidak lolos, ya udah berarti formasi itu kosong gitu ya. Ini alurnya ya. Jadi teman-teman yang bisa mendaftar P3K itu yang pertama adalah guru honor sekolah negeri, terus honorer K2 yang tidak lulus sebelumnya, kemudian guru honor sekolah swasta dan lulusan PPG ya. Kemudian jika sudah melakukan verbal kualifikasi di Info GTK, bisa milih formasinya dan diberikan kesempatan sampai 3 kali tes. Mantap. Nah, untuk pendaftaran akun, pelamar bisa melakukan pendaftaran akun melalui halaman sshcnbkn.go.id ya, seperti yang tadi ya. Kemudian verbal ijazah ya, pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui Info GTK. Jadi pastikan teman-teman ini ijazahnya sudah terverbal di Info GTK-nya masing-masing ya. Jika belum, maka lakukan verbal. Nah, ini nih, pemilihan formasi. Pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Jadi kalau sudah kualifikasinya diverifikasi, misalkan PGSD guru kelas, ya udah berarti ngelamarnya formasi guru kelas, jangan ijazahnya guru kelas, ngelamarnya guru bidang studi.
seperti itu nggak bisa tuh ya. Jadi harus sesuai dengan ijazahnya yang linear dan sudah terverifikasi. Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar nih, ingat ya, pelamar wajib mendaftar di sekolah. Nah, di sini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear. Jadi, kalau misalkan teman-teman ijazahnya sudah linear, sudah S1-nya PGSD gitu ya, guru kelas atau guru bidang studi atau apapun itu, ya ngelamarnya di situ saja, nggak usah ngelamar ke sekolah yang lain karena di sini pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut ya selama ya kualifikasi atau sertifikat pendidiknya linear. Jika tidak linear baru teman-teman boleh milih di sekolah lain. Kemudian formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Jadi kalau misalkan teman-teman udah melamar nih, misalkan di sekolah A kuotanya 9, terus teman-teman sudah melamar satu di situ gitu atau 9 situ sudah terisi oleh guru tersebut, maka tidak bisa dilamar lagi oleh orang lain. Jadi satu orang satu udah gitu. Jadi dia nggak bakalan bisa terlamar lagi. Jadi itu yang membedakan kan kalau yang CPNS kan formasinya satu bisa dilamar banyak-banyak. Nah, kalau ini misalkan formasi 9 sudah terpenuhi 9, ya udah tidak bisa dilamar lagi gitu. Jadi ini lebih syar'i ya. Jadi ketika sudah dilamar ya udah nggak boleh ada orang masuk. Sementara kalau yang CPNS itu kan setelah dilamar orang masih boleh masuk ya semuanya. Kalau ini setelah dilamar oleh satu orang ya udah berarti satu keambil. Jika 9 sudah melamar ya berarti 9 sudah tampil. Kemudian formasi yang sudah dilamar sebagaimana sudah masuk huruf tidak dapat dilamar oleh pelamar lain ya kan tadi. Terus dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi kalau misalkan tidak tersedia nih ya tadi jangan nggak linear ya, cari sekolah yang buka lowongan tersebut. Misalkan PJOK gitu ya, di situ hanya satu atau enggak misalkan bidang studinya PJOK ya, ternyata nggak ada PJOK-nya di situ, di sekolah tersebut nggak ada menyediakan guru PJOK, ya udah berarti nyari ke sekolah lain PJOK-nya, seperti itu ya. Ya jadi dalam hal melamar ya wajib harus di sekolah tersebut, nggak bisa sekolah lain. Kemudian seleksi administrasinya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 27 Juli 2021. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan seleksi administrasi. Nah, untuk syaratnya itu di sini udah ada ya. Jadi kalau misalkan wah harus melengkapi ini langsung saja dari webnya. Di sini jelas banget penjelasan seleksi administrasi. Seleksi administrasi adalah pertama surat pernyataan yang dapat diunduh pada halaman guru PPK Kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman nanti unduh surat pernyataannya, kemudian KTP, pas foto, ijazah, sertifikat pendidik bagi yang memiliki ya. Jika kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Bagi pendaftar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Jadi kalau disabilitas harus ada suratnya. Terus menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari. Jadi ya dibuatkan video kayak ngeplok begitulah. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikat pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidik. Kesesuaian linearitas dimaksud pada SE Direktur. Jadi kalau misalkan udah ada yang sertifikasi, misalkan sertifikasinya bahasa Inggris tapi dia ngajarnya atau S1-nya PGSD ya. Nah, itu nanti dilihat di sini nih, di SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1460 bisa di-download ya. Jadi itu teman-teman untuk persyaratan seleksinya yang pertama adalah surat pernyataan, teman-teman bisa di-download atau unduh di website sini, kemudian KTP, pas foto, ijazah. Udah itu aja untuk di-upload ya. Kemudian ujian seleksi kompetensinya itu pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih, tapi ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik. Jadi kalau nggak terdaftar di Dapodik ya mohon maaf ya, karena yang didahulukan dulu nih yang sudah daftar, enak banget nih. Kan sudah ada jalurnya sendiri. Kalau yang nggak daftar silakan daftar CPNS ya. Kalau yang udah di Dapodik ini kesempatan untuk teman-teman yang mengabdi lama, kemudian yang ada di Dapodik didahulukan nih. Kemudian yang kedua, tenaga honor X kategori 2 sesuai database tenaga honor Badan Kepegawaian Negara. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di sini ya, bobot durasi soal, kemudian kebijakan afirmasinya. Kemudian pemilihan formasi, bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh
Jadi sama nih ya, kalau misalkan nggak lolos pertama, terus ini yang kedua, guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Jadi kalau misalkan tahap pertama atau tes pertama nggak lulus, dia masih bisa ngikutin lagi nih. Tenaga honor K2 ya juga yang nggak lulus kemarin, guru swasta juga nggak lulus yang tahap pertamanya, kemudian lulusan pendidikan PPG juga nggak lulus tahap pertamanya, itu bisa mengikuti tahap kedua. Kemudian ujian seleksi kompetensi 2-nya itu dilaksanakan di bulan Oktober tanggal 6 sampai tanggal 12. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi 2 sesuai formasi yang dipilih. Ini sama seperti alur yang pertama ya. Kemudian pilihan formasi untuk yang ketiga juga sama seperti yang kedua. Jadi diulang aja, di recycle seperti yang tadi. Kemudian ujian seleksi kompetensi pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa dokumen yang teman-teman bisa unduh ya di sini ya. Silakan dibuka aja di sini di websitenya guru-ppk.kemendikbud.go.id. Kemudian teman-teman tinggal dicari sini unduh dokumen, tadi kan surat pernyataan ya. Ntar mungkin di sini akan ada surat pernyataannya di sini ya. Di sini sih belum ada. Jadi nanti tunggu saja. Pasti nanti akan muncul surat pernyataan yang diminta tadi. Itu ya teman-teman, sekadar informasi tentang P3K. Jadi kalau ingin bertanya atau ingin mencari informasi P3K, teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya aja di guru-p3k.kemendikbud.go.id. Baik teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silakan langsung ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.